itu possibility sudah ada, mungkin itu KKM. Mudah-mudahan harap kegiatan Islamim dan disampaikan doa yang salah satu pembukaan untuk tahun ini berkaitan dengan saya lihat dari luar dan semua masalah banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di pagi waktu duha yang cerah, yang berkah, kita bersama-sama berkumpul ya insyaallah. Mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Itik punya si kembar, bunda yang cantik-cantik, apa kabar? Alhamdulillah sudah komplit semua dari kampungnya. Yang pulang kampung alhamdulillah sudah kembali lagi insyaallah, manggut-manggut tanda setuju, cemungut dalam menuntut ilmu insyaallah. Dan juga alhamdulillah panitia yang makan opak anget-anget kompak banget ya. Seragamnya jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas, insyaallah seragamnya baru-baru, biru-biru udah pada lunas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa perjalanan saya dari Depok jam 8, kemudian alhamdulillah sudah sampai. Lumayan makan ikan japuh anget-anget, lumayan jauh banget. Makan opor anget-anget, lumayan gempor banget. Tapi alhamdulillah bertemu dengan bunda semuanya. Ada buah pepaya di atas kayu jati, rasanya bahagia dalam hati. Alhamdulillah. Mohon maaf lebih jelas yang mana mic-nya, yang putih ini atau mungkin yang tadi? Kira-kira lebih jelas yang mana? Kita coba ya kak ya. Yang ini kita coba, kita perbandingannya karena khawatir nanti penyampaian pesannya agar lebih jelas, karena nanti ada catat tentang Qur'annya atau hadisnya. Sudah bunda sayang? Oke. Cek lebih jelas mana Umi? Yang ke satu apa yang kedua? Jadi pilih satu apa dua? Oh dua katanya. Oke kalau gitu kita yang dua. Agak sensitif ya Bu ya. Tapi ini alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah ini seperti flashback lagi. Saya kembali lagi untuk silaturahim, karena sebelumnya pernah silaturahim tahun berapa ya, 2006 ini saya mulai awal di TV. Ada kompetisi namanya Dai-Daiyah TPI. Kemudian om dan tante saya tinggal di Taman Aster, jadi beliau mengundang untuk acara ada namanya Panggung 17 Agustus. Ya, malamnya saya mengisi di lapangan kayaknya. Tapi jadi kayak saya ingat, oh ini kayak pernah isi di sininya. Alhamdulillah silaturahim kembali, udah lama banget ya Mia. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izin saya bacakan salam ta'zim takrim yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Cecep ya, diwakili oleh Bapak Haji Endang Hermawan. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, panjang umur dalam taat, dan juga Bapak Ustadz Haji Supriyadi ya insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Juga Bapak Ustadz Haji Mulyana Al-Hafidh ya insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Juga penasehat Majelis Ta'lim Ibu Hajah Anik, yang mana Bu Hajah? Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah ya. Salam untuk beliau insyaallah sehat berkah. Juga Ketua Majelis Ta'lim Al-Fajar Ibu Hajah Nana Nasution dan seluruh pengurus. Bunda Nana, yang mana Bunda Nana? Masih di jalan, masih untuk kesini perjalanan insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Dan juga Ibu Ketua RW 09 dan Ibu Ketua RW 07, yang mana Ibu RW? Ibu RW Kondangan, ini mana namanya di sini. Dan juga Ibu-ibu Ketua RT, yang mana Ibu Ketua RT? Insyaallah sehat berkah ya Bunya di lingkungan Taman Aster. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah, panjang umur dalam taat. Alhamdulillah. Oke, tema kita tentang keutamaan silaturahim. Kita akan bahas bersama-sama tentang halal bihalal,
kemudian juga keutamaan silaturahim. Ya insyaallah mudah-mudahan menjadi penyemangat kita semuanya. Tapi niat kita satukan terlebih dahulu Bunda. Ya, ada 2 niat minimal. Yang pertama yakni niat kita talabul ilmi. Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja." Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Berarti kita sedang berjihad. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang jiwanya mudah menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Niat kita yang kedua yakni karena halal bihalal. Jadi insya Allah mudah-mudahan saling tasofahah. Artinya apa tasofahah? Bersalam-salaman, bermaaf-maafan dari dalam hati yang tulus ikhlas. Apa kata Rasulullah? Tasofahu yadhabul ghillu. Ketika bermaaf-maafan, bersalam-salaman, maka menghilangkan penyakit dalam hati. Ada iri, ada sirik, ada dengki, ada amarah, itu hilang ketika kita tasofahah. Insya Allah. Minimal itu 2. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, sama-sama kita saling watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabri, nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran, kemudian menetapi kesabaran. Karena sebelumnya Bunda kita biasa untuk tawassul dengan istighfar. Jadi kita mohon ampun kepada Allah, kita istighfar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di waktu duha ini Allah berikan ilmu yang berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambah baik, dan ziyadatul manfaah, bertambah kemanfaatan. Jadi insya Allah Umi mohon maaf saya tes ya, dulu. Luasa gerakannya. Nah ini apa? Kayaknya kasih 1 jam pintar. Gini ya Mi ya. Nah, Cek, oke. Jelas Bun? Mohon maaf, lebih jelas yang mana, 1 atau 2? 2 yang ini. Oh, Ibu memang maunya 2 apa gimana ya Bu ya? Kayaknya mohon maaf lebih jelas yang ini ya Bu ya? Nggak apa-apa Mi sayang, saya pilihnya yang 1 aja. oh gitu. Yang 1 aja kata. Iya. Nggak apa ya Bu ya? Jadi saya pun nanti kalau mau jalan-jalan saya angkat aja. Nggak masalah ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Umi mungkin yang suka nonton di acara itu ada namanya Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada juga acara kemarin Ramadan Hafiz Indonesia. Makanya ada Bunda yang tadi tanya bonekanya nggak bawa. Nggak khusus Mi. Kalau mau request, kalau nggak acara anak-anak baru saya bawa. Ya. Tapi kalau misalnya masih ada di sini mohon maaf ya Mia. Yang ngidam ntar saya kirim fotonya aja ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita mulai istighfar terlebih dahulu. Insya Allah kita masuk tema ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan walaupun amat sangat sedikit menjadi ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Sekali lagi Bunda. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah mengampuni segala khilaf kita dan insya Allah menjadikan ilmu yang kita dapat walaupun amat sangat sedikit menjadi ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda ini jadwal terakhir saya di bulan Mei ini ya, karena besok insya Allah saya langsung berangkat ke Turki 2 hari, kemudian lanjut lagi ke Madinah untuk pelaksanaan ibadah umroh di akhir, yang paling akhir banget kloternya, dan insya Allah lanjut ibadah haji. Jadi mudah-mudahan saya terbayang wajah Bunda biar bisa nyusul. Ya Mi ya, amin ya Allah ya Rabbal. Udah dipanggil Allah belum Umi? Belum katanya ya, agak takut-takut, yang nggak jawab belum takut-takut katanya. Ya Allah kalau dipanggil Allah kayaknya emang kita wassalam apa gimana ya gitu. Padahal panggilan Allah 3. Yang pertama panggilan sholat, Allah panggil kita sehari 5 kali. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Makanya Masya Allah ketika Allah panggil segera menyaut, ambil air wudu, gelar sejadah, kemudian sholat. Masya Allah, itu panggilan Allah yang pertama. Panggilan yang kedua panggilan haji umrah. Makanya ketika kita melihat Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masyaallah. Saya izin nanti mau bagiin brosur boleh Mi?
kumpulin aja dulu brosurnya. Saya juga begitu dulu ya. Kumpulin brosur dari umroh haji sebanyak-banyaknya. Sambil kita lihat, sambil kita bayangkan, ya Allah, kalau kita mau kasih anak boleh. Siapa tahu anak 10 sehari itu sebulan biasanya ya. Ada dana 1 juta, anak yang kedua 1 juta, ketiga 1 juta. Alhamdulillah 3 bulan berangkat umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak yang ngerti bakti sama orang tua. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Kemudian juga yang ketiga baru tadi panggilan kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Ajal datang nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Maka insya Allah mudah-mudahan panggilan pertama semangat, panggilan kedua senantiasa kita ikhtiar untuk memenuhi panggilan Allah yang kedua. Yang ketiga insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Umi tadi sudah istighfar. Ini ada pesan ulama mengatakan irbit suyudaka bihibalil wathiqati famanil hamaqati antasida ghazalatan. Kalau ada binatang buruan ikat pakai tali. Jadi biar nggak lepas, ada ikhtiar. Ikat pakai tali kalau kita udah buru sesuatu atau ada zaman Rasulullah dulu ketika ada yang mau sholat udah diikat belum kuda kamu, ikat dulu, ada ikhtiarnya, jangan sampai kita ngerasa aman aja. Begitupun ulama menasehati kalau engkau buru hewan buruan maka ikat pakai tali biar nggak lepas. Begitupun ilmu diikat dengan apa? Bil kitabah, dengan tulisan. Jadi saya sarankan, saya anjurkan walaupun ini yang pertama, tapi insya Allah yang berikutnya membawa buku catatan, notes. Kenapa? Karena alim ulama terdahulu itu terbiasa menulis, sehingga kalau lupa buka lagi, makanya orang-orang dulu tuh ada namanya diary, isinya tidak hanya curhat tapi isinya ilmu pengetahuan, sehingga nantinya dakwahnya tidak hanya dakwah bil lisan tapi bil kitabah, dengan tulisan juga insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mungkin saya bahas sedikit makna Idul Fitri ya Mi ya, karena mudah-mudahan ini juga menjadi paham kita tentang Syawal, kemudian tentang halal bihalal. Jadi Id artinya kembali. Ada dua maknanya. Pertama, Idul Futur, kembali berbuka. Karena sudah sebulan berpuasa, Masya Allah luar biasa ya. Ketika iman kita terjaga, apapun yang Allah perintahkan sami'na wa ata'na, maka ini dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang terdahulu, agar apa? Bertakwa, tingkatannya naik jadi tingkat takwa. Sehingga insyaallah yang pertama ini maknanya Idul ini Idul Futur, kembali berbuka, kembali makan. Makanya di hari pertama hari raya itu haram untuk berpuasa, semuanya berbuka. Bahkan mohon maaf untuk zakat fitrah sendiri paling akhir dibayarkan adalah sebelum pelaksanaan sholat Id ya, itu udah paling akhir. Agar kenapa? Berbuka, dia bisa makan ya, kemudian dia bisa membeli sesuatu, Masya Allah luar biasa ya, berbuka. Hari keduanya silahkan mau puasa sunnah Syawal yang 6 hari silahkan. Kemudian Idul yang berikutnya maknanya adalah Idul Fitrah, Fitri, artinya apa? Kembali putih bersih seperti bayi yang baru dilahirkan ya. Jadi dalam hadis Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ada hadis lain mengatakan tidak hanya man shoma tapi man qoma, yang mendirikan malamnya dengan sholat sunnah tarawih, baca Al-Quran, Masya Allah ibadah yang lainnya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya Rasulullah bersabda, sungguh rugi ketika memasuki Ramadan tapi selepas Ramadan meninggalkannya maka tidak diampuni dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada dua pengertian, Idul Futur kembali makan, kemudian Idul Fitrah ya, fitri, yakni kembali bersih putih seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian Syawal, apa artinya Syawal? Syawala yusyawwilu, artinya meningkat, adanya peningkatan. Jadi kalau misalnya udah masuk Syawal harusnya meningkat. Jadinya mohon maaf, Ramadan ini banyak sekali pembelajaran untuk jiwa kita. Makanya disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan jiwa. Yang tadinya mungkin mohon maaf, aduh jarang baca Quran, Ramadan rajin. Yang tadinya nggak ada yang namanya sholat sunnah dilaksanakan, tapi alhamdulillah karena pahalanya dilipat gandakan. Yang sunnah jadi wajib dilipat gandakan. Duha dong Ramadan, ayo tambah. Kemudian tarawihnya rajin juga, alhamdulillah. Zikirnya rajin, apalagi untuk sedekahnya luar biasa. Tapi mohon maaf ya, ketika di bulan Syawal artinya saja sudah meningkat
Jangan sampai justru merosot sebaliknya. Kalaupun mohon maaf tidak ada meningkat, tapi paling tidak istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cintai sedikit tapi terus menerus. Duha nggak apa-apa Umi, 2 rakaat aja minimal. Tapi tiap hari daripada 12 rakaat setahun sekali. Makan kue cucur anget-anget hancur banget. Sholat panjang amat, sholat apa? Sholat duha setahun sekali. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa kita tahajud 2 rakaat, tapi tiap malam itu Allah lebih cinta, istiqomah namanya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Paling tidak Syawal ini kita jaga keimanan kita, terus ibadah kita. Kalaupun kita bisa tambah, artinya saja meningkat, bisa ditingkatkan. Insya Allah, baik dari segi kualitasnya dan dari segi kuantitasnya. Kalau orang misalnya mohon maaf sosok muslim, tidak sholat aja udah 5 waktu beres. Ya, tapi dari kualitasnya bagaimana? Pahami bacaan sholatnya agar lebih khusyuk. Ya, kemudian bagaimana ya agar sholat ini senantiasa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini kualitas. Tapi ada juga yang saking cintanya, ya Allah kayaknya kurang ini untuk komunikasi dengan Allah. Kalau hanya yang wajib dia tambah kuantitasnya. Dengan sholat rawatibnya, qabliyah ba'diyahnya, dengan sholat duhanya, dengan sholat sunnah tahajudnya, hajatnya, witirnya, itu namanya kuantitas. Insya Allah Syawal ini bertambahnya tidak hanya kualitas tapi juga kuantitas. Insya Allah. Begitupun juga Quran. Ya Allah kita baca Quran tapi masih salah-salah, ayo jaga kualitasnya, tahsinnya, tajwidnya, Masya Allah. Hafalan Qurannya kita tambah, gitu kan. Kemudian juga tadinya biasa baca 1 ain, tapi kuantitasnya kita jaga. Yuk biasa 2 lembar lah sekarang, atau mungkin 3 lembar, atau 1 juz. Masya Allah luar biasa. Karena Ramadan kemarin kita ngejar aja 1 day 1 juz. Habis itu Syawal gado-gado dimakan Bang Mamat. Bodo amat ya Allah. Abang Teguh ketiban palu, sungguh terlalu. Makanya insya Allah mudah-mudahan ada dalam jiwa kita makna Syawal saja luar biasa. Yuk sama-sama ini menjadi satu motivasi, penyemangat kita semuanya. Jangan sampai merosot, tapi paling tidak kita jaga kualitas ibadah kita. Kuantitasnya kalau bisa kita tambah, namanya saja sudah Syawal, insya Allah. Kemudian kita bahas lanjut tentang halal bihalal. Ya Mi ya, nanti saya kasih paling tidak 2 ayat saja ya, tapi insya Allah mudah-mudahan mudah diamalkan. Halal bihalal ini kalau di Saudi Arabia kita tanya nggak ada yang tahu. Mama ana halal bihalal, la adri ana la afham. Halal bihalal itu apa? Halal itu kan dibolehkan. Ya, al halal bayyin, al haram bayyin. Yang halal dibolehkan, yang haram justru yang tidak boleh. Itu jelas dalam Quran. Itu maksudnya apa ya? Yang saya tahu kalau misalnya halal di Saudi Arabia halal khamsa riyal begitu. Makanya kalau ditanya sama orang Arab halal bihalal tahu nggak apa artinya? Ma makna? La adriana. Ma makna? Nggak tahu apa itu artinya? Nggak ada yang tahu. Ternyata asal usul halal bihalal ini nih. Kenapa bisa ada ungkapan halal bihalal? Yakni pada ini awalnya pada masa Presiden Republik Indonesia yang pertama Bapak siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Datang hari pertama Lebaran, datang hari kedua, waduh rakyatnya antusias untuk bersalam-salaman. Kemudian diadukan kepada gurunya, Kiai Haji Agus Salim. Wahai Kiai, ini bagaimana? Hari pertama datang banyak, kedua datang banyak. Bisa nggak kita bikin biar udah serempak datangnya? Kiai tersebut kemudian mengatakan bisa. Kita adakan saja satu acara. Kemudian di situ serempak datangnya. Namanya halal bihalal. Halal dibolehkan dan dibolehkan artinya apa? Menguraikan benang yang kusut, menjernihkan air yang keruh. Itu artinya. Jadi ini halal bihalal adalah satu urf atau kebiasaan atau tradisi yang ada di Indonesia. Kemudian orang Indonesia pindah ke Taiwan, halal bihalal pengajian Taiwan. Pindah lagi ke Jepang, halal bihalal pengajian Jepang. Itu luar biasa. Alhamdulillah dibolehkan, boleh silahkan. Karena ketika kita berdakwah lihat juga tradisinya kayak gimana ya. Oh ada yang dakwahnya nggak pakai ini nih, nggak pakai mic. Ada yang dakwahnya memang harus qasidah dulu. Ada yang dakwahnya dia harus baca Quran dulu. Ada yang itu macam-macam. Jadi disinilah keunikan Indonesia yang kompaknya makan opak anget-anget. Ada acara sebelum dibukanya pengajian ya, berlanjut lagi pengajiannya halal bihalal.
Insya Allah. Jadi udah paham ya Mia? Insya Allah. Kita akan bahas kemudian tentang silaturahim karena temanya cakep nih. Ini baru masuk tema tadi, sebelumnya baru pembukaan ya. Insya Allah ya, disiapkan bukunya, catatannya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Insya Allah. Silaturahim, apa sih keutamaan silaturahim? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayunsalahu fi atharihi, falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dimudahkan urusannya, panjang umurnya dalam taat, rizkinya berlimpah, maka jalin silaturahim. Tuh, pengen gak rizkinya nambah? Pengen gak umurnya berkah? Maka jalin silaturahim. Silaturahim itu artinya apa? Silah itu adalah tali, fungsinya menyambung. Rahim ibarat kata mohon maaf, kita ini mohon maaf ya Mia, sebelumnya ada di alam rahim. Bahkan kita memiliki rahim. Rahim itu ikatannya kuat sekali. Jadi mengencangkan ikatan yang kuat. Bahkan Allah dikenal dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu luar biasa. Berarti menyambung kembali tali kasih dan sayang, sebagaimana sosok ibu yang ketika anak ada di alam rahim itu kuat sekali ikatannya. Maksudnya apa? Ketika sudah terputus itu yang namanya hubungan silaturahim atau saudara atau handai tolan, kita sambung lagi dengan acara seperti ini. Ini salah satu cara agar terhubung kembali yang sudah terputus, insya Allah. Begitupun juga keluarga. Begitupun juga handai tolan, saudara kita yang sudah jauh, yuk kita silaturahim datang langsung, insya Allah. Yang kedua, apa keutamaan dari silaturahim? Yakni masuk mudah ke dalam surganya Allah. Ada dua hadis di sini. Yang pertama, la tadkhulul jannata qati'un, kata Rasulullah, tidak akan masuk dalam surganya Allah orang yang memutuskan tali silaturahim. Bu, ibu-ibu, ada kita jalan keluar rumah. Aduh, kita belum lebaran ya sama tetangga kita. Kita sapa dulu lah. Assalamualaikum Bu, lagi nyapu Bu. Udah tahu nyapu, nanya lagi. Besok kira-kira kita mau nyapa lagi nggak Bu? Enggak ya Bu ya? Gitu ya Bu ya? Enggak. Mohon maaf, khawatirnya kita memutuskan silaturahim. Makanya awalnya jaga niat. Niat kita buat apa? Buat Allah. Niat kita untuk Allah. Jadi kalau niatnya untuk manusia mah kecewa Mi, ya. Untuk manusia niat mah kecewa kalau misalnya kita nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau untuk Allah, alhamdulillah aja urusannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, alhamdulillah, dia masih nengok juga udah alhamdulillah. Dia nyapa begitu juga udah alhamdulillah. Dia bales salam saya aja udah alhamdulillah begitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika bersandar kepada manusia seringnya kecewa, tapi ketika bersandar kepada Allah kemudian tidak sesuai, maka udah nggak apa-apa, gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Kok niat saya untuk Allah? Ini yang dikatakan niat ikhlas untuk Allah semata. Ada sosok jamaah nanya ke saya, ini gimana ya? Saya kemarin ada yang kata Cianjur terkena bencana. Waduh, kita posting tuh, cuman kok banyak komennya nih, wah ini mah cuman pansos, ini mah cuman pengen tenar aja nih, pengen apa namanya, aduh segala macam tuh komentarnya. Saya bilang, itu balik lagi ke niat. Kalau niat kita memang benar-benar untuk membantu syiar agar banyak lagi yang memperhatikan saudara kita al-muslim akhul muslim, itu nggak akan lagi yang namanya ada rasa kecewa. Ini karena ada perasaan kecewa, jadi yang dipikirin ya itu manusianya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita niatnya untuk Allah semata. Ada yang ganggu, ada yang nyelekit di hati, ada perkataan yang bisa bikin kita jadi terfikirkan, udah gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Insya Allah. Tapi jangan sampai besoknya kita, oh saya juga bodoh amat, nggak nyapa lagi. Tidak seperti itu. Nanti kita akan bahas ya Mia. Ya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan pintu surga dengan penuh dengan keberkahan. Bagi siapa? Bagi 4 golongan ini. Pertama, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kita semua. Jadi menyambung silaturahim, jangan lupa ketemu salam. Karena cuma ada dalam Islam salam itu mengandung doa, ya. Dan kita untuk mengucapkan salamnya sunnah. Jawabnya wajib karena saling mendoakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, keselamatan bagimu, iya keselamatan juga untukmu. Warahmatullah,
kasih sayang Allah untukmu, kasih sayang Allah juga untukmu. Kan mendoakan balik. Wa barakatuh, keberkahan. Berkatu artinya ziyadatul khair, ziyadatul manfaat, tambah baik, tambah manfaat. Balasnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lihat kondisi. Jangan lagi naik motor, Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada jembatan bawahnya kali loh, Bu. Takutnya nyusruk ini. Udah aja, Bu, assalamualaikum. Udah, waalaikumsalam. Udah, ya. Jadi artinya lihat juga kondisi. Tapi masya Allah jangan lupa salam. Insya Allah cuma ada dalam Islam, catat, cuma ada dalam Islam salamnya saling mendoakan. Luar biasa artinya. Makanya ketemu kalau di Saudi Arabia tuh kita naik lift aja assalamualaikum gitu. Assalamualaikum begitu, masya Allah. Kita nggak kenal sama dia tapi masya Allah. Itu yang dikatakan muslim satu dengan muslim yang lainnya untuk menumbuhkan rasa cinta kasih sayangnya terhadap muslim, maka salam itu yang utama. Insya Allah. Afsus salam. Yang kedua wasilul arham. Pengen masuk surga, dibukakan pintu surga dengan penuh keberkahan, maka silul arham artinya sambung, jalin silaturahim. Insya Allah. Makanya ada reuni. Halal bihalal yuk, ini reuni TK. Masya Allah dari TK reuni. Alhamdulillah, belum TK, belum SD, SMP, SMA. Alhamdulillah. Pengajian juga ada halal bihalal, luar biasa. Ya. Afsus salam wasilu arham. Yang ketiga, wa it'amut ta'am, berikan makan. Makanya kalau misalnya kita tuh karena ada tradisi traktir ya. Lagi ulang tahun nih, traktir dong gitu kan. Itu niatnya sedekahannya, cuma jangan maksa. Traktirnya di sini ya, di sini. Wah mahal amat itu. Udah datang aja ke rumah saya bikinin bakso. Ayo tamu ta'am. Suka ada hajatan apa gitu kan? Kadang kalau ada hajatan, ada misalnya hari besar Islam, itu syukuran, itu memberikan makanan, itu niatnya mohon maaf untuk berbagi. Ya Bu ya. Kenapa? Karena kita pengen menjadi penghuni surga. Maka orang penghuni surga itu mudah memberikan makan. Insya Allah, ya Allah saya pengen ngasih makan. Masya Allah. Yang terakhir, wasallu billail wan nasun niyam. Salat malam ketika orang-orang sedang dalam keadaan tidur. Saya mau tanya di sini ya, Ramadan kan akhir 10 hari terakhir lah di bulan Ramadan tuh biasanya itikaf ya Mia. Alhamdulillah udah selesai ya Mia itikaf. Lanjut nggak kira-kira, ada nggak ketika bangun kemudian sholat? Tapi Ibu bangun malam-malam biasanya seperti kencing katanya Mas. Ke toilet, iya ke toilet, empis. Habis itu ngapain nih? Bobo lagi. Oh, jujur banget ini. Makan ketan anget-anget, bangetan banget. Kalau bisa bangun ke toilet. Nah, ada hajatnya itu. Udah beres selesai, ambil air wudu. Karena luar biasa Umi, ini salah satu teguran untuk kita. Ya Allah, saya bangun gak pakai alarm jam 1, jam 2, jam 3. Siapa yang ngebangunin kalau bukan Allah yang bangunin? Masya Allah. Jam 1 kok kebangun ya, jam 2 kebangun, ambil air wudu, gelar sejadah. Ya Allah ini belum connect, saya masih ngantuk, zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, sampai connect. Aduh belum connect juga, baca Al-Quran. Aduh belum connect juga, buka kitab hadis, sampai connect nih, udah benar-benar connect, kita udah sadar, baru bangun melaksanakan salat sunnah tahajud minimal 2 rakaat. Tutup sama witir 3 rakaat. Ya Allah capek banget, 1 rakaat tuh minimal. Masya Allah, bisa nih. Karena kenapa? Ya Allah, salah satu dibukakannya pintu langit itu ketika sepertiga malam. Bahkan Allah turun ke langit dunia. Kita nggak tahu, wallahu alam. Ketika mi'rajnya Rasulullah dari Masjid Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ke langit ke-7. Itu langit ke-7 nih. Langit 1 aja nggak tahu sampai mana ya. Saya kalau naik pesawat, wah, lihat ini langit yang ke-1, ini yang ke-7 kayak gimana? Berarti masih di langit dunia tuh kita tuh, masih bisa dijangkau sama pesawat di langit dunia. Allah turun ke langit dunia mencari mohon maaf, hambanya siapa yang bangun di sepertiga malam. Allah penuhi hajatnya, Allah ijabah doanya, Allah ijabah kemauannya, dan masya Allah berkah dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya yang jaga salat sunnah tahajud ini orang-orang yang Allah jaga hatinya.
orang-orang yang saleh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun sepertiga malam, Allah tempatkan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, yang mulia. Masya Allah. Ada juga yang cerita, ada ustazah cerita, saya ngajar ngaji di majlis taklim saya sebulan sekali gabungan, panggil ustazah dari luar. Dia cerita anaknya bandel banget. Ya Allah, anak saya ini, aduh, udah nyerah dah. Bukan berarti ustazah, tapi bukan berarti nggak bisa ngedidik, tapi ada aja anak jadi ujian ada. Ya Allah, ini anak bandel, ntar dipanggil sama gurunya lah. Ya Allah, ini bolos lah, udah aduh segala macam. Satu yang belum dilakukan, bangun sholat tahajud dawam terbiasa. Karena sentuh hatinya itu anak dengan wasilah kita ibadah kepada Allah, sholat sunnah tahajud. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, ya Allah, buat tenang lembut hati kami ya Allah dalam ketaatan kepadamu, dalam beragama Islam ya Allah. Akhirnya tuh anak datang satu hari ke ibunya, bilang, Mi mau masuk pesantren aja Mi, soalnya kayaknya pengen belajar Al-Quran, pengen belajar ngafal Quran. Masya Allah tuh ustazanya senang banget, masukin pesantren. Bener kan? Masya Allah. Bu, ya ibu-ibu, yuk, kadang ada masalah Bu, bangun sepertiga malam ya, jangan curhatnya sama HP, curhatnya sama sosmed. Sebel banget ketemu dia lagi, beneran kan utang gak dibayar. Astagfirullahaladzim. Yang baca jadi suudon, don, bahkan gak suudon tapi don. Suudon itu kan berarti kan apa namanya, berprasangka buruk ya. Husnudzon prasangka baik, tapi ini don aja, prasangka aja, gak buruk gak baik. Ada dalam Quran, iyyakumudz-dzan fa innadz-dzan akdzabul hadis. Jauhi prasangka karena sebagian prasangka itu dusta, dosa. Na'udzubillah min dari. Dia lihat ibu yang dimaksud ibu siapa ini ya, kepo ya. Males banget ketemu dia lagi. Bisa-bisanya ya tuh orang saya sapa nggak dijawab, ntar itu siapa sih Bu, jadi raham. Makanya mohon maaf, kita punya masalah sekecil apapun ya, minta adukan kepada Allah, insya Allah di sepertiga malam. Bisa Umi, umur semakin bertambah, tapi jangan sampai kita ngadunya ke manusia, sama punya masalah juga, ngadunya ke yang maha memberikan masalah, yang maha memudahkan segala masalah kita untuk selesai, Allah, insya Allah. Kadang saya suka, ya Allah ini ibu-ibu gimana sih curhatnya, panjang banget lagi cerita dari A sampai Z. Di mana? Di sosmed. Abang Teguh Kutipan Palu sungguh terlalu. Jadi kan tahu gitu ya Bu ya. Yuk kita curhat kepada Allah. Bahkan sahabat Rasulullah tidak punya garam saja ngaduknya kepada Allah. Kenapa? Karena memang Allah tempat bersandar. Allahus Samad, Allah tempat kita bersandar, insya Allah. Dan Allah kalau diminta senang. Tapi kalau manusia diminta terus, waduh banget nih orangnya minta-minta, malu, aduh begitu. Tapi kalau Allah diminta itu senang malah, insya Allah ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa kita jaga. Tadi yang 4, mudah untuk masuk dalam surganya Allah, yakni yang pertama jangan lupa untuk senantiasa salam, kemudian jalin silaturahim, kemudian insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita apa tadi Bu? Shallu billail wan nasu niyam ya. Senantiasa kita bangun saat orang-orang sedang tertidur dan memberikan makan, insya Allah mudah-mudahan berkah. Saya akan memberikan 2 ayat ini tentang silaturahim dan juga masih berkaitan dengan Syawal. Jadi insya Allah mudah-mudahan jaga istiqomah kita ya. Jadi tadi 2 yang memang termasuk keutamaan dari silaturahim yang saya berikan ya. Yang pertama yakni panjang umur, mudah urusan ya, rezekinya bertambah. Kemudian yang kedua termasuk penghuni surga yang Allah berikan pintu surganya dengan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kasih 2 ayat sebagai oleh-oleh yang insya Allah mudah-mudahan nantinya tidak hanya dibaca, dihafal, tapi juga diamalkan, insya Allah. Buka Al-Quran surah Ali Imran 133 134. Ini 2 ayat yang berkaitan, artinya hablum minallah, hablum minannas ya Mia.
Jadi mohon maaf, tidak ada yang namanya kita berat sebelah, harus seimbang dalam hablum minallah, hablum minan nas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sosok sahabat ngadu curhat. Ya Rasul, saya punya tetangga nih, tetangga saya sholatnya rajin, puasanya juga rajin. Cuma sama tetangga yang lain nih hobinya nyinyir, nyakitin tetangga yang lain, gosip, bikin fitnah. Itu gimana ya Rasul? Padahal sholatnya baik, puasanya juga rajin. Itu gimana ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Singkat jawabannya, wahiyya finnar, dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya Mia, jadi dijaga insya Allah. Kemudian Rasul juga pernah negur, ada orang tugasnya sholat aja di masjid. Nabi tanya, punya keluarga nggak? Punya anak istri? Punya. Cari nafkah, jangan sholat aja, sholat zikir mulu tuh di masjid. Apa kata Rasulullah? Fantashiru fil ard, jalan ente keliling dunia kayak keliling daerah, cari nafkah, cari rizki. Karena hidup nggak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Jadi kedua ini seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 133-134 ya insya Allah menjadi oleh-oleh buat kita sebagai pengingat bahwa jalin silaturahim penting, tapi juga ibadah pun juga penting. Dalam hubungan dengan Allah itu penting, dengan manusia pun juga penting. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau baca bareng-bareng atau saya yang baca? Baca bareng-bareng ya, pintar, soleh, solehah, masya Allah, insya Allah, mudah-mudahan berkah. Yuk sama-sama ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu umi. Sadaqallah. Insyaallah cek ya, bentar ya, cek, mohon maaf ya insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama membahas Al-Quran surah Ali Imran. Sebutnya bukan Al-Imran tapi Ali Imran karena keluarganya Imran, bukan Imronnya ya. Jadi keluarganya Imran, mau dia tentang anaknya, tentang ayahnya, keluarganya Imran ya. Kalau Al-Imran aja kesannya seperti Imran saja, tapi kalau Ali Imran itu keluarganya Imran, anaknya pun juga hadir dalam Quran surah Ali Imran insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera menuju ampunan Allah yang luasnya surga Allah seluas langit dan bumi, yang Allah persembahkan, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Umi, ini bahasa Qur'annya luar biasa. Sari' itu artinya segera. Segera itu lebih dari kata cepat. Kalau cepat ya, kita datang mungkin ke diskon 80%, 90%, masih setengah barangnya masih cepat. Alhamdulillah Bu, untung Ibu cepat datang gitu. Itu masih ada setengah barangnya yang belum laku. Tapi kalau segera itu datang paling dulu. Belum buka toko atau tokonya masih nyiap-nyiapin, dia udah paling dulu nomor 1 dia. Itu segera. Maka dalam urusan ketika kita mohon maaf, minta ampun kepada Allah, maka bahasanya bukan cepat. Coba lihat terjemahnya, bersegera. Artinya apa? Lebih dari kata cepat. Dan ada dalam Islam ini
bahasanya adalah al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan gitu ya. Tapi ternyata ada juga dalam Islam yang harus ditergesa-gesakan, disegerakan. Apa aja? Kalau dengar azan segera sholat. Kalau ada yang meninggal segera urus jenazah, udah beda alam, udah pengen dibawa tuh. Kemudian yang ketiga, kalau punya anak yang udah ke Belanda beli jarum, udah ada yang nyetrum, udah nggak fokus belajarnya nih, ya Allah mah didatengin mulut tiap malam Jumat itu, malam Minggu, ya Bu ya. Assalamualaikum Bu, ada laki-laki siapa nih? Waalaikumsalam Bu, saya mau ngapelin anak ibu nih, saya mau ajak jalan, mau makan. Astagfirullahaladzim, saya ngaji, nggak boleh, ini namanya pacaran, haram. Cakep tuh ibu ngaji. Alhamdulillah. Didatang lagi, Bu, mohon maaf nih Bu, ibu terima ya, ini ada 3 bungkus martabak telur, martabak kacang, martabak keju nih buat ibu. Iya dia boleh ketemu sama anak saya. Luluh langsung ya Bu. Itu berbulan-bulan, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya Bu. Artinya apa? Kalau udah kita tahu ini anak udah ada yang nyetrum, udah ada yang demen gitu kan, nggak ada jalurnya lewat pacaran, maka ta'aruf ya. Kalau cocok ya lanjut khitbah, kalau nggak cocok ya udah nggak usah, kan gitu. Itu dalam Islam luar biasa, komplit dan juga Masya Allah luar biasa menjaga muruah, kehormatan sosok wanita, insya Allah. Kemudian juga mohon maaf kalau punya hutang, bahasanya segera bayar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini yang punya hutang Allah berikan kemudahan untuk lunas. Banyak amat ini, amin. Ya. Punya hutang, punya niat bayar, Allah bantu. Ikhtiar, Allah bantu. Jangan sampai saya mau hutang mau biar dia ini aja, biar saya pinjemin, habis itu bodoh amat ya, jangan. Akan hidupnya sengsara ketika seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan tergantung. Wassalam, wafat itu orangnya, mohon maaf, maka ambil dari harta peninggalannya. Jangan dibagiin dulu ke ahli warisnya. Pikirin dulu, ini masih punya utang, ini bayarin dulu utangnya, selesain dulu. Kenapa bisa begitu? Karena tergantung ruhnya antara langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi kalau misalnya udah meninggal, bukan warisan dulu dipikirin, utang ada nggak nih? Segera tuh dipenuhi utangnya, dibayar. Masya Allah. Dan juga yang disegerakan apa? Ketika punya salah segera bertaubat, insya Allah. Masya Allah. Segera menuju ampunan Allah yang luasnya surga Allah seluas langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Ibu tunjuk tangan ibu, ya saya kasih tiket umroh ya Bu ya. Kalau tunjuk tangan aja. Di sini siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ya ada yang ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Sengaja. Artinya apa? Biar kita sadar kita semua punya dosa, apalagi yang ngomong banyak dosa. Kullu bani Adam khata', setiap keturunan Adam pasti punya salah. Keturunan Adam nih kita semua punya salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabuna, tapi ada yang mulia salahnya, paling baik salahnya mereka yang salah kemudian bertaubat. Masya Allah. Mending jadi mantan preman, dulu dia preman itu dia, sekarang udah taubat, Masya Allah. Mantan perampok, dulu dia perampok, sekarang udah taubat, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi kisah yang dulu kita tutup hijrah dengan kebaikan, luar biasa ya. Maka segera menuju ampunan Allah yang luasnya surga Allah seluas langit dan bumi. Dengan cara apa? Kita beristighfar. Ring ya Mia, istighfar ya Mia. Lisan kita istighfar. Apa kata Rasulullah? Malazimal istighfar, siapa yang terbiasa istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sering lazim istighfar, Allah jadikan yang pertama hati yang gundah jadi tenang, hidup yang susah jadi mudah, dan dapat rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Istighfarnya yang mana? Terserah ibu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Panjang amat, yang dikit aja. Astagfirullahaladzim. Pakai lagu bisa nggak? Bisa sambil masak. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Yang dikit lagi ada nggak? Saya kadang suka sibuk banget. Astagfirullah. Ada yang ngeluh lagi pengen dikit. Udah paling dikit ya Mia. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah paling dikit. Masya Allah. Ya, maka dapat 3, hati yang bunda jadi tenang, hidup susah jadi mudah, dan dapat rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ibu jangan lihat rizki itu yang kelihatan aja, ada yang nggak kelihatan.
Yang kelihatan mah mobil itu rizki, oh rumahnya 3 tingkat rizki, tanahnya banyak banget rizki, jabatannya nempel banyak banget itu rizki. Tapi ada juga yang nggak kelihatan. Alhamdulillah ya Allah anaknya soleh-soleh rizki. Ya Allah kita mau belajar begini aja dari tadi tenang banget, tenang memperhatikan, tenang kita nulis, tenang kita untuk mencerna. Ada yang beneran tenang. Bu udah doa Bu, ya Allah tenang amat Bu, ya Alhamdulillah. Tenang banget itu ya. Masya Allah, sholat khusyuk banget, itu rizki nih. Sehat walafiat rizki. Ya Allah suami saya anteng banget ya, bager gitu ya, anak juga ya Allah soleh banget, itu rizki. Tetangga saya ngedukung banget kalau saya lagi kebaikan, udah gitu punya sahabat yang dukung kebaikan, itu rizki yang gak kelihatan. Insya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Makanya paling enggak istighfar sehari nih Rasulullah itu 70 kali. Ulama mengatakan mi'ata marot 100 kali. Saya mau nanya ibu istighfar sehari berapa kali? Tergantung ya Allah. Tergantung, kalau kanker kantong kering baru banyak. Ya Allah gak ada masalah, tetangga rasanya begini amat baru banyak ya Bu ya. Ya Allah saya sedih banget ini gimana ya, baru banyak gitu ya Allah. Jangan tergantung istighfarnya, jaga istiqomah. 70 bahkan sampai 100 kali. Yang 33 silahkan. Kalaupun udah 33 istiqomah nambah lagi. Insya Allah. Ya. Ada lagi istighfarnya itu istighfar yang biasa, tapi ada istighfar yang luar biasa namanya sayyid, pimpinan. Sayyidul ayam, pimpinan hari itu Jumat kan begitu. Makanya Bang ada sholat asar sampai sebelum maghrib tuh banyakin doa. Kenapa? Karena nggak akan mungkin tertolak selama haramnya ditinggal, syubhatnya ditinggal. Kemudian juga ada Sayyidul Syukur, pimpinan bulan tuh paling cakep Ramadan. Ada lagi Sayyidul Lail, pimpinan malam, paling cakep malam apa Bu? Malam Jumat. Ibu dalilnya pakainya yang mana itu dalilnya? Paling cakep malam apa Bu? Malam Jumat. Emang kenapa? Sunnah Rasul. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Tapi kalau ditanya malam apa paling bagus Bu? Malam Jumat. Bukan malam Lailatul Qadar. Ternyata ada juga namanya Sayyidul Istighfar. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di pagi jelang malam meninggal tercatat sebagai penghuni surga. Malamnya baca, paginya meninggal tercatat sebagai penghuni surga. Itu hadisnya 2 kali menyebutkan kalau baca pagi malam meninggal penghuni surga, malamnya baca di paginya meninggal penghuni surga. Masya Allah, itu 2 waktu tuh kita jaga. Makanya ada zikir pagi, zikir petang. Sayyidul Istighfar jangan ditinggal. Kalau ada mat surat baca tuh Bu. Ada zikir, buku zikir pagi petang baca, istiqomah. Insya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Insyaallah bisa ya Mia. Yuk kita segera. Udah bulan Syawal nih. Masya Allah tingkatin lagi kita. Segera lagi menuju ampunan Allah. Kemudian yang luasnya surga Allah seluas langit dan bumi. Udah pernah jalan-jalan keliling dunia Bu? Ya Allah keliling Bekasi aja rasaan makan opor anget-anget gempor banget. Gimana keliling dunia ya? Ya Allah, ini surganya Allah seluas langit dan bumi. Langitnya Allah aja kita paling naik pesawat juga. Ya Allah itu langit yang keberapa itu ya? Yang pertama kali itu juga masih di langit dunia. Itu gimana ya Allah? Makanya mohon maaf. Ini gambaran surga luas-luas langit dan bumi. Jadi jangan sampai kita merasa paling-paling benar, paling-paling baik, paling-paling luar biasa. Jangan. Lihat orang nih, mohon maaf ya Allah, tuh ada orang yang begitu ya. Ada orang yang mohon maaf kadang ada yang ngamen. Ya Allah mudah-mudahan nih Allah berikan hidayah. Begitu doa kita. Jangan anggap buruk karena surga itu luas. Ya Allah kan dia belum pakai hijab ya, belum pakai kerudung ya. Ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau dia saudara kita, kalau dia ada ponakan kita aja. Pelan-pelan, kenapa? Biar masuk surga. Surga itu luas, jangan sampai kita pengen sendiri masuk surga. Insya Allah. Lihat anak kecil ya Allah, tuh anak kecil belum punya dosa. Saya banyak banget ini dosanya ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita surga. Ya Allah yang udah senior. Ya Allah ini usianya udah sepuh, ini udah banyak amalnya. Ini udah dapat surga ini kalau saya belum. Jadi merasa diri ini paling rendah. Sehingga menganggap orang lain ini ya Allah ya sama-sama kita menuju surganya Allah. Insya
Allah. Luas langit dan bumi Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Tuh, puasa tujuannya takwa. Kemudian ibadah kepada Allah dalam rangka memohon ampun kepada Allah juga tujuannya takwa. Insya Allah. Lanjut yang kedua, yang terakhir. Ya, ini hablum minan nas, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang berinfak, enggak cuma waktu lapang, sempit juga infak dia. Infaknya, sedekahnya. Sedekah Rasul itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nabi pernah ditegur sama sahabatnya, ya Rasul, bajunya gamisnya bagus banget, jubahnya. Apa kata Rasulullah? Iya, ini dari pembesar. Engkau suka? Suka ya Rasul, dibuka langsung dikasih. Kalau kita sampai segitu nggak, Bu? Kerudungnya cakep amat, Tanah Abang Blok B. Informasi yang dikasih, Masya Allah. Ibu, artinya apa ya Allah? Ya Rasulullah kalau sedekah itu yang baik, ngasihnya yang terbaik. Bahkan kita tahu sendiri, ya Allah, Rasulullah aja atap rumahnya diperpah kurma, tapi sedekahnya lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kalaupun nggak ada harta, senyum. Kalau senyum misalnya Muhammad, kita udah jaga senyum, al kalimatu thayyibatus sadaqah, berkata baik itu adalah sedekah. Insya Allah. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kaziminal ghais. Ibu jalin silaturahim alhamdulillah, tapi yang berikutnya jangan lupa ya Mia. Jaga juga wal kaziminal ghais, tahan amarah. Kalau misalnya kita, Bu, mohon maaf, kita mudah-mudahan termasuk yang marahnya lama, baiknya cepat. Karena ada orang yang lama marahnya, ini orang kalau dipancing marah lama juga. Tapi lama juga baiknya dia, Bu, sampai berbulan-bulan. Ya Allah. Ada juga orang yang cepat marah, ini kalau dipancing dia marah cepet tuh. Lama baiknya, Bu. Waduh, makan semangka di belah-belah, maka waspadalah, waspada. Kita jadi pribadi yang lama marahnya. Ya, kalau kita dipancing untuk marah kita jaga, tahan. Tapi kalau pun kita agak marah, maka kita cepat baiknya. Insya Allah. Wal kadhiminal ghaiz, tahan amarah. Ada sosok laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, ada nggak amalan yang sedikit tapi masuk surganya cepat? La taqdub, jangan marah. Apalagi ya Rasul, faradda dan miraran, diulang lagi pertanyaannya, jawabannya sama, la taqdub walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Amin ya Allah ya Rabbah. Awalul ghadab junun wa akhiruhun nadam. Ada orang Arab mengatakan, pepatah Arab, awal marah itu gila, nggak waras, akhirnya penyesalan. Kenapa nggak waras? Mulutnya nggak waras, Bu. Keluarnya kata-katanya kotor, kasar. Kok kalau marah? Matanya nggak waras, nggak nampak mata yang teduh, mata melotot kalau marah. Tangannya juga nggak waras, dia pengen mukul, kakinya pengen nendang. Waduh, naudzubillah min dzalik itu kalau marah. Tapi akhirnya penyesalan. Makanya lebih baik kita coba untuk menahan amarah. Ini ada minum nih, Bu. Kadim itu penutup artinya. Kalau kita buka sedikit aja, kita tumpahin begini, udah tetes-tetes keluar, lama-lama habis. Itu namanya marah ya, ditumpah. Tapi mohon maaf, ketika kadim ini jangan ada sedikit pun terbuka agar amarah tidak menetes walaupun sedikit. Maka bahasanya kadim, itu bahasa Quran. Wal kadhiminal ghaiz. Tutup dengan rapat, tahan amarah sebaik mungkin agar tidak keluar sedikit pun. Kadim. Insya Allah. Makanya kalau marah kita diam aja dulu, ya Allah. Ambil air wudu, gelar sejadah. Tapi belum masuk waktu sholat, ya udah berarti sholatnya jam misalnya jam 11:30 marah, belum masuk waktu sholat ini. Duha udah lewat, zuhur belum, bagaimana? Sholat mutlak, tidak ada batasan rakaat dan juga waktu. Bisa 2 rakaat sholat mutlak. Untuk apa? Untuk kita menahan amarah daripada kita marah-marah, antar aja dulu. Kemudian ambil wudu, sholat. Karena kenapa? Orang yang marah biasanya sombong. Ini kepalanya pengen naik nih kalau marah. Ketika kita sholat, kemudian kita sujud, sadar bahwa ya Allah, yang patut sombong hanyalah Allah. Marah berasal dari setan dari api, padamkan dengan wudu. Ketika udah beres, sudah tenang, ya Allah panggil anak kita, Dek sini. Tadi mama kecewa kamu bilang begitu. Mohon maaf ya, baru kita omongin. Lebih tenang daripada marah-marah. Jantung kena, Bu, asam urat kena ya, Bu. Nauzubillah min. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, maafkanlah manusia. Maafkanlah manusia. Kalau kita pakai pensil mungkin bisa dihapus, tapi memaafkan ini ketika kita pakai pulpen, ya, dihapusnya pakai apa? Tip X. Tapi taruh tip X itu yang kertasnya di bawah lampu, masih ada bekasnya nggak, Bang? Masih. Saya kemarin udah maaf-maafan sama dia, cuma masih ada yang bekasnya, ya Allah. Kan wanita begitu. Memaafkan cepet, melupakan sulit gitu. Udah maaf-maafan kemarin, cuma masih ada yang nyelekit ini, masih ada yang nyangkut. Ya Allah, jadi masih ada rasa keselnya begitu.
Itu gimana kayak begitu? Wal afina 'anil nas, maafkanlah. Maaf itu mohon maaf nih kalau kita berpandu kepada akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Satu hari ini jadi modal kita ya, biar kita mudah-mudahan dari maafkan ini masuk surga. Nabi sedang kumpul sama sahabat. Ada orang sholat datang 2 rakaat, dia selesai sholat pulang. Shh, kata Nabi, itu penghuni surga. Besok begitu lagi, sholat 2 rakaat, penghuni surga. Katanya begitu. Apa kata Rasulullah? Yang tadi itu datang penghuni surga. Sahabat ada yang kepo. Keponya sahabat itu dalam kebaikan diikutin. Wah, ini dia nih yang kemarin dibilang sama Nabi penghuni surga nih. Padahal dia nggak ikut taklim Rasulullah, tapi dia cuma 2 rakaat sholat pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf saya musafir, saya boleh nggak nginep di sini? Oh boleh. Maksimalnya 3 hari. Akhirnya belum nyampe 3 hari dia udah nyerah. Mohon maaf ya, saya bukan musafir, saya ini sahabat Rasulullah. Saya lihat amal ibadahmu biasa aja, zikirnya biasa, banyakan zikirnya sahabat Nabi. Ya Allah, sholatnya juga biasa aja. Aduh, baca Qurannya juga biasa aja. Jadi saya nyerah. Ini sebenarnya gini ceritanya, engkau datang sholat 2 rakaat, kembali Nabi mengatakan engkau penghuni surga. Emang apa sih amalanmu? Apa katanya? Ya Allah, benar ya Allah. Dia nangis. Ini yang senantiasa saya dawamkan, saya biasakan. Sebelum tidur saya reda, saya ikhlas memaafkan semua kesalahan orang yang menyakiti saya, yang menzalimi saya. Kemudian saya balas dengan doa yang terbaik. Masya Allah. Kalau sesuai nafsu mah kita emang gedek bu, sebel bawaannya. Ya Allah masih ada bekasnya. Tapi kita ini tujuannya nggak cuma hidup di dunia tapi akhirat. Maka yuk contoh akhlaknya Rasulullah yang memaafkan, dan Nabi mengatakan nih calon penghuni surga ternyata terbiasa untuk memberikan maaf, memaafkan, dan bahkan membalas dengan doa yang terbaik. Insya Allah. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang yang balas kejahatan dengan kebaikan. Itu ibu kayaknya sebel deh sama saya ya. Ya Allah, setiap saya ketemu kayak cemberut mulu, datengin. Bu mohon maaf bu, ini saya habis dari Bandung, saya bawa oleh-oleh buat ibu. Bu mohon maaf bu, ini ada oleh-oleh buat ibu, kita bawain terus. Ya Allah, saya nggak dari mana, dari pasar lah saya bawain. Bu ini ada 5 kilo jeruk bu, 3 kilo mangga, ada durian juga mas mangga, ini buat ibu ya bu ya. Tahabu memberikan hadiah akan terbiasa cinta dan kasih sayang. Kita lihat ya Allah, biasanya dia cemberut, sekarang udah mulai senyum, alhamdulillah. Tapi kok cemberut lagi, kita tanya, ibu mohon maaf, ibu punya utang berapa ya bu ya? 5 juta saya punya utang, saya bayarin ya bu ya. Ada nggak yang begitu? Jangan arep, katanya jangan arep, nggak ada kayak begitu. Ini Rasulullah balas jahat dengan baik, biar yang namanya bekas itu nih, bekas kita kan perempuan nih, bekas itu hilang, maka balas dengan kebaikan. Karena manusia itu punya hati, tinggal kita minta kepada Allah untuk melunakkan hatinya. Rasulullah SAW dakwah di Taif itu disebut dengan amun huzn, tahun-tahun kesedihan. Ya Allah, istri Nabi meninggal, sayap yang dakwah Nabi patah satu. Pamannya meninggal, sayap sebelahnya juga patah. Nabi kepada siapa yang membantu dakwah? Kemudian bersandar kepada Allah. Jadi Isra dan Mi'raj ini perjalanan keimanan, cukup Allah yang engkau andalkan, cukup Allah yang engkau sandarkan. Dakwahlah saat amun huzn di Taif. Gue udah pernah ke Taif belum? Udah pernah ke Taif belum? Mudah-mudahan ke Taif ya Mia. Taif ini adalah, mohon maaf, kota Taif yang tadinya didoakan oleh Rasulullah kebaikan padahal perbuatannya buruk. Dakwah di Taif, la ilaha illallah kata Rasulullah. Ditimpukin nama anak-anak Taif. Rupanya bukan orang tua yang nimpukin anaknya. Kalau Muhammad nanti dakwah ya, ngajak untuk Islam tuh ajaran yang baru, timpuk pakai batu. Anak-anak Taif nimpukin Nabi pakai batu. Sampai tanggal gigi Nabi, tahu tanggal nggak bu? Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 4 ibu ya. Copot, kemudian nyender di pohon kurma. Ya Allah, ngerasain sakitnya, gitu kan? Tapi apa kata malaikat Jibril? Ada yang bilang malaikat Jibril, ada yang bilang malaikat Jabal, penghuni gunung. Ya Rasul, ada apa engkau? Ya Rasul, kenapa mereka memperlakukanmu seperti ini ya Rasul? Izinkan kami untuk menghimpit, membalikan, menghancurkan kota Taif. Malaikat sampai begitu. Karena kalau kita nahan amarah ada yang jadi kompor. Emang dia mah begitu bu. Makanya kalau misalnya ibu bikin pengajian nggak usah diundang dia mah. Kalau enggak semua kasih berkat, dia doang nggak usah bu. Emang begitu orangnya. Ibu sih lagi nyapa-nyapa dia. Emang dia udah terkenal begitu, jutek orangnya gitu. Ada kompor.
Malaikat juga jadi kompol. Ya Rasul, izinkan kami untuk menghimpit, membalikan, menghancurkan kota Taif. Apa kata Rasulullah? Nggak usah. Wahum la ya'lamun, mereka nggak tahu. Kelak nanti akan lahir dari generasi Taif orang yang beriman kepada Allah. Kalau keberkahannya Taif, kalau ibu lihat Taif, masya Allah, yang namanya buah-buahannya, sayuran itu paling segar, besar dan luar biasa fresh bu. Itu Taif, dingin di sana. Dan di sana juga masya Allah yang namanya biaya sekolah sampai kuliah gratis, kemudian permainan anak-anak nih gratis. Di pinggir-pinggir tuh banyak banget, pegunungannya luar biasa. Ibarat kita kayak puncak. Itu benar-benar yang namanya perkebunan luar biasa. Masya Allah, saya ke sana ya Allah. Ini adalah berkahnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan dari pertemuan kita, insya Allah kita tahu makna dari Idul Fitri, kemudian makna dari Syawal, makna dari halal bihalal, dan keutamaan silaturahim. Juga oleh-olehnya jaga hablum minallah, hablum minannas, agar hati kita bersih untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Allah, untuk beristighfar, dan juga tadi tahapannya apa? Sedekah, infak, menahan amarah itu kepada manusia, kemudian juga memaafkan dan balas kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Upin makan sambal terasi. Saya ucapin terima kasih. Saya tutup ya Mia. Kita langsung tutup apa gimana Bang? Doa. Mi, gimana? Tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan ya Mia. Kemudian baru kita doa ya. Silahkan Umi, saya serahkan kepada hostnya. Alhamdulillah. Mi, saya minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, hanya 2 pertanyaan. Untuk itu kami persilakan mudah-mudahan yang mau bertanya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan namanya Ustazah. Ya? Disebut nama. Enggak Mi? Oh boleh sayang, terserah Umi. Nama saya Kang Farmis dari Majelis Taklim Kampajar. Kasih mic-nya boleh sayang Umi. Saya Ya. menanyakan tentang silaturahmi tadi Ustazah. Nggak nyampe. Kan suaranya keras enggak Pak? Ngapa ya? Terdengar ya? Silaturahim itu Ustazah, apakah kita mengasih tahu ke orang yang kita silaturahim? Apa kita datang memberi kejutan? Mana yang bagus Ustazah? Soalnya saya pernah merasakan ada yang mau silaturahim ke rumah saya, tapi saya nggak ada persiapan apa-apa. Kalau 2 orang 3 orang bisa saya layani. Ini datangnya sampai 3 mobil Ustazah, tentu saya terus saya bingung, saya berdiri aja Ustazah. Saya pikir saya persiapan nggak ada, orang datang kayak begini banyak. Bukan apa ya Ustazah, bukan nggak mau menerima, tapi rasa gimana itu? Sejam lagi. Nggak bisa menjamu gitu Ustazah. Ya. Itu bagaimana hukumnya Ustazah? Sampai saya Insya Allah. kalau kesini kasih tahu dulu apa? Kok secara diam-diam saya bilang, dibilang kejutan katanya Ustazah. Jadi apa? Bagaimana saya itu Ustazah? Ya. Apakah saya berdosa? Itu aja Ustazah. Masya Allah Umi, insya Allah mudah-mudahan kita jaga akhlak kita. Sejatinya ada adab untuk bertamu. Ketika akhlak untuk bertamu ini diinfokan terlebih dahulu Mi, karena khawatirnya mohon maaf sedang berpuasa Syawal ya. Apalagi nggak semuanya untuk bisa seluruh puasa tuh berurut 6 hari puasa dari tanggal 2 sampai seterusnya. Tapi ada yang nyicil 2 hari di awal, tengah, kemudian di akhir ya. Tapi kalau misalnya saya bikin peraturan, ya mau silaturahim yang mungkin nggak hari pertamanya datang, silahkan. Tapi nanti setelah Syawal ya. Jadi beres dulu 6 hari berpuasa, baru setelah itu tuh datang tuh Masya Allah. Kemudian telepon, paling tidak WhatsApp saja biar bisa mempersiapkan ya. Namanya kejutan seperti itu mohon maaf khawatirnya malah jadi kita yang merepotkan ya, kita yang merepotkan, karena memang sejatinya kita tetap sebagai sahibul bait memiliki hak kita ya untuk bisa lebih tenang dalam menyambut tamu. Kemudian kewajiban kita untuk terpenuhi agar apa? Agar nantinya bisa menjadi seseorang yang dalam hadis dikatakan
man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Jadi kalau orang-orang Arab itu ya Allah memuliakan tamu luar biasa. Apa aja dikeluarin sama orang Arab, paling tidak hanya diberikan langsung begini, tapi juga disuguhkan benar-benar dipaksa gitu ya. Ayo silakan coba. Masya Allah sampai seperti itu. Jadi kalaupun bisa mohon maaf diberitahukan ya, kita bahas lagi tentang adab bertamu ya, untuk bisa memberitahukan terlebih dahulu. Dan biasanya ada kalau yang datang tuh sampai mohon maaf ya, kan dalam Quran juga ada beradab tamu itu ketuk pintu terlebih dahulu. Ini enggak, semakin ketukan pintu itu kalau bertamu semakin pelan seharusnya. Ini enggak, semakin kenceng. Tok enggak ada kenceng lagi, tok ada yang ngintip, ngapain ya, lagi ngapain ya, wah ada si orangnya saya kelihatan begitu. Ada yang mungkin waktu-waktu itu nggak mau diganggu ya. Jadi kita bikin yang namanya nyaman, tenang, husnudon. Jangan sampai tiba-tiba datang. Tapi kalaupun mohon maaf tiba-tiba datang seperti itu, tetap kita beritahukan, tapi tetap kita layani, kita jamu sebisa kita, semaksimal kita. Walaupun seadanya seperti ini, ya udah biarin. Ya Allah, coba kalau datangnya kabarin, saya pasti udah nyiapin ini, tapi insya Allah mudah-mudahan air putih atau mungkin sirup aja udah bisa buat senang. Mungkin karena emang terlalu jauh sampai tidak mengabarkan. Ini pernah terjadi kepada Imam Syafi'i. Jadi ibunya Imam Syafi'i ini mengatakan, anakmu mau nyampe sebentar lagi. Oh nggak ada kabar ini, balik lagi aja dulu, besok datangnya, begitu. Nggak ada kabar, karena sosok ibu dia kan udah belajar jauh, lama. Pengennya ketika balik ini ada penyambutan, ada yang namanya persiapan hidangan. Jadi besoknya balik lagi baru ada yang ngabarin, karena besok dulunya nggak ada HP, nggak ada telepon, ada yang mewakili nyampe duluan ke rumah. Bu, ini sebentar lagi nyampe. Jadi bisa jadi 3 jam atau 4 jam lagi sampai. Nah, itu kayak begitu. Paling tidak ada jeda waktu, jangan sampai tahu-tahu di depan rumah kan begitu. Ini berkaitan dengan akhlak. Tapi kalaupun datang seperti itu, kita yang bisa memberitahukan dengan cara yang bijak ya, agar mereka tahu, mungkin nggak tahu, dan insya Allah mudah-mudahan jadi maksimal juga kita dalam penyambutannya, tetap melayani tamu insya Allah. Silakan, ada lagi yang bertanya? Ini ada yang Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi adik ipar perempuan sudah menikah tiba-tiba dimusuhin tanpa sebab, padahal sudah berusaha tetap menjaga bersilaturahim dan berbuat baik, tapi tidak ada perubahan, bahkan semakin menunjukkan ketidaksukaannya. Ya, Masya Allah, ada ipar ini ya. Karena memang kita hidup di dunia ini nggak luput dari ujian nih. Ujian apa aja, mau ekonomi, mau itu saudara kita atau mungkin orang tua kita yang sudah sepuh, kemudian kita rawat, itu pun juga ujian buat kita. Anak-anak kita pun juga ujian, suami itu ujian. Jadi artinya kalau musibah itu bukan hanya yang nggak enak. Jadi musibah itu ma asoban nas min khairin aw syarrin. Musibah itu adalah yang terjadi pada manusia, mau yang buruk atau yang baik, itu namanya musibah. Nah, ini terjadi kepada adik ipar. Bagaimana kita udah berusaha tapi tetap aja dia malah semakin menunjukkan tidak suka terhadap kita. Ini pernah terjadi kepada sahabat Rasulullah, diadukan, ya Rasul, saya punya saudara ya Rasul, saya udah jalin silaturahim, saya udah berusaha, tapi justru yang ada malah dia semakin memusuhi saya. Jadi saya udah malas begitu. Apa kata Rasulullah? Enggak selayaknya engkau begitu. Ya, tetap engkau jalin silaturahim. Yang namanya silaturahim tetap engkau jalin, jangan sampai ada kata udah nyerah, jangan. Ya. Kita sambil bisa juga mohon maaf, udah sampai mana? Apa beri hadiah udah belum? Kemudian kita bantu keluarganya, kemudian kita datang untuk ngobrol 4 mata karena dewasa nih. Sama-sama sudah dewasa, yang diomongin ini bukan anak kecil yang ketika berkelahi kemudian males. Enggak, kita sudah bisa menganalisa masalah apa, kemudian menyelesaikan secara bersama, bisa insyaallah. Memberikan hadiah, kan itu tahapan dalam Islam, ya. Kemudian juga terakhir mendoakan. Bangun sepertiga malam Umi, kemudian kita berdoa kepada Allah agar melembutkan hati adik ipar kita.
ya. Tapi tetap jangan nyerah, udah bodo amatnya. Tapi tetap kita ajak, yuk kita jalan bersama, yuk kita makan bakso, yuk ini. Ajak tuh suaminya atau ajak istrinya, begitu. Berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita menyerah. Insya Allah sambil kita berdoa memohon kepada Allah agar melembutkan hatinya. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan senantiasa berkah, jangan sampai menyerah begitu saja. Insya Allah. Para bunda yang solehah, sudah waktunya kita bersama-sama untuk persiapan sholat zuhur. Ya insya Allah mudah-mudahan dari jawaban pertanyaan tidak merasa puas, ya, sehingga terus mencari kebenaran, sehingga terus haus akan ilmu. Dan dari saya mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa ya Mia, ya. Yuk sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan di pagi jelang siang ini Allah berikan kita ilmu yang berkah, yang mudah untuk kita amalkan, yang manfaat dunia dan akhirat. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sama-sama mengaminkan. Amin artinya istajib doana. Ya Allah, ijabah doa kami. Insya Allah mudah-mudahan di siang yang berkah ini Allah ijabah segala hajat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim an sadatina Rasulullahil ajma'in. Rabbana taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Lulu Santi mohon maaf lahir batin. Umi redho ya Mia kalau ada salah-salah. Insyaallah mudah-mudahan redho dimaafin, dan doakan saya insyaallah mudah-mudahan perjalanan umrah di akhir Syawal dan juga menuju haji Allah berikan kemudahan, lancar, dan berkas hajinya menjadi haji yang makbul mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Umi juga diberikan kemudahan untuk memenuhi panggilan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya nanti jangan bangun dulu, saya boleh izin minta foto bersama, makan soto sambil naik odong-odong, kita bisa berfoto dong insyaallah ya. Itu saja, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.